Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sampai ke penghujung tahun 2022, tepatnya tanggal 31 Desember pada saat ini, dan beberapa jam lagi kita akan melangkah memasuki tahun 2023. Firman Tuhan untuk penghujung tahun 2022 ini yang menguatkan kita sebagai landasan untuk memasuki tahun 2023 diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita, demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amang dan inang, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, di penghujung tahun 2022 ini, dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan dalam khotbah ini. Yang pertama, saya harus mengatakan dan kita harus mengimani bahwa Tuhan itu pencipta, pengatur, dan juga menjadi pengarah. Dalam sukacita, waktu itu terasa begitu cepat. Kalau orang yang berbahagia, kalau orang yang senang, waktu itu terasa begitu cepat. Namun bagi orang yang menderita, waktu itu sangat-sangat lama, sangat lambat. Makanya menginang, kalau orang yang dipenjara, dikurung 3 tahun atau dikurung 5 tahun, itu sangat lama. Liling nai yatih inna, kurungan nai 3 tahun puang, 5 tahun puang inna kan. Tapi lihatlah anak kita atau lihatlah cucu kita. Kalau dia bertumbuh sampai SD, kita katakan apa? Hatub nayati, kan? Baru dupe disulangi bana, kan? Masih baru, tapi langsung SD, tapi langsung besar, tidak terasa dia sudah SD, dia sudah besar. Bagi orang yang suka cita, waktu itu tidak terasa begitu cepat. Tetapi bagi orang yang menderita, 1 hari, jangankan 1 hari, 1 detik, dia akan mengalami sesuatu yang sangat-sangat lama di tengah-tengah kehidupannya. Dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani, waktu itu dipakai 3 kata. Yang pertama kronos, yang dikatakan adalah proses atau peristiwa dari awal sampai ke akhir. Jadi sifatnya ini yang menginang jangka pendek atau sekejap mata. Yang kedua kairos, kesempatan. Kalau dikatakan kairos ini, kesempatan ini tidak datang berkali-kali atau berulang-ulang, tidak. Kesempatan ini tidak datang berulang-ulang. Bahkan juga 1 kali seumur hidup. Yang mengatakan bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi lagi dalam kehidupannya. Mau ini 1 kali seumur hidup, dan juga mau ini hanya 1 kali terjadi dalam keluarganya, dalam hidupnya. Makanya dibilang ada kesempatan. Amang dan inang, kalau seseorang melakukan yang baik, sering tidak diingat orang.
Betul atau tidak? Iya. Kalau dia melakukan yang baik, kalau seseorang melakukan yang baik, sering tidak diingat, bahkan dilupakan oleh orang. Karena apa? Karena sukacita. Karena sukacita. Orang yang melakukannya sukacita. Karena orang yang menerimanya sukacita. Karena terjadi itu, terasa itu begitu cepat. Tetapi coba yang jahat, sampai mati pun manusia itu, seseorang itu mengingat. Makanya ada istilah Pajupang di Tano nararain kan? Tidak bisa di dalam hidupnya berdamai. Kalau yang baik itu memang terasa cepat dia, terasa begitu cepat. Sampai-sampai lupa. Tapi kalau yang jahat itu langsung berbekas. Sedikit kata langsung berbekas. Yang tidak enak didengar. Sedikit perilaku atau tingkah laku yang tidak enak, langsung timbul dendam. Langsung dalam kehidupannya menunjukkan ketidakenakan. Susah pulihnya. Susah pulihnya. Lama-lama akhirnya dia menderita. Yang ketiga disebut dengan ayon. Ini dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama atau tanpa batas, atau yang disebut dengan kekekalan. Tidak ada yang tahu kapan datang harinya Tuhan. Tanpa batas. Makanya apabila kita tidak cermat, tidak cerdas, tidak bijaksana dan merbisuk kita, maka kita akan kehilangan 3 poin tadi: kronos, kairos, dan aion. Apabila kita tidak cermat, tidak cerdas, dan tidak bijaksana, tidak bahagia, maka ketiga poin tadi, ketiga kata tadi akan hilang begitu saja dalam kehidupan kita. Tidak ada kesempatan, bahkan juga tidak ada kekekalan dalam hidup kita. Untuk itu pada saat ini yang menginang, di ujung tahun ini, di tahun 2022 ini, jangan sia-siakan kehidupanmu untuk melakukan yang baik. Hiduplah secara positif terhadap waktu, pekerjaan, dan keluarga. Karena di dalam waktu itu ada kesempatan, karena di dalam waktu itu tidak ada lagi yang bisa terulang kembali. Karena di dalam waktu itu, di dalam kehidupan kita, tidak ada lagi yang bisa terulangi. Dan itu yang kita lakukan bersifat kekal, tercatat. Kalau Anda melakukan yang baik, kalau Anda melakukan yang jahat, maka semuanya akan tercatat. Itu yang pertama. Yang kedua, menikmati dan mengisi waktu dengan benar. Kalau kita melihat Amanginang setiap tahun, kalau ditanya kepada pribadi lepas pribadi, pasti orang-orang ini cenderung memiliki yang namanya resolusi. Aku berubah dululah di tahun 2022 ini, katanya kan. Karena sudah mau mendekat atau mau memasuki tahun 2022. Aku tidak lagi lah yang begini-begini. Aku mau lebih baik. Setiap orang cenderung memiliki kata resolusi. Resolusi. Perubahan. Orang-orang juga menginginkan mengubah kebiasaannya. Dari yang tidak pernah dilakukannya tahun lalu menjadi baik di tahun yang baru.
Misalnya dia jarang olahraga di tahun 2022 ini, di tahun 2023 dia sudah punya planning. Tiba-tiba dia olahraga. Di tahun 2022 dia sering berbohong, dia sudah planning. Di tahun 2023 dia tidak berbohong lagi. Tapi Amang Inang biasanya kata resolusi ini, biasanya orang-orang yang membuat resolusi ini itu hanyalah bertahan kurang dari 1 bulan. Dia bertahan lebih, ya kita bilanglah kurang lebih bertahan dia dari 1 bulan. Setelah itu dia capek. Setelah dia capek, dia berhenti berusaha mencapai tujuan apa yang mau dicapai dia. Dan juga dia tidak lagi seperti kehidupannya yang mau baru itu. Hanya bersifat kurang lebih 1 bulan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, firman Tuhan dari kitab Roma ini mau mengajak kita untuk tidak gagal dalam menyelesaikan perubahan itu. Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita pada saat ini, kita jangan gagal terhadap perubahan itu. Kalau saya dan Amang Inang berusaha dan sudah memplanningkan, merencanakan resolusi di tengah-tengah kehidupan kita, perubahan di dalam kehidupan kita, pada saat ini adalah waktu yang tepat. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita diberikan hikmat dan pengetahuan dari Allah. Pengetahuan dan hikmat yang dari Allah itu sangat kaya. Hikmat dan pengetahuan yang dari Allah itu tidak terselami jalannya, kita tidak tahu. Tetapi kita harus mempunyai sesuatu resolusi perubahan itu yang mau kita jalani di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti pepatah mengatakan, kebiasaan yang kamu buat hari ini akan menentukan hari esok. Apa kebiasaanmu hari ini akan menentukan hari esok. Mulailah dengan kebiasaan yang baik yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, maka kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang tidak pernah kita lakukan di dalam diri kita, keluarga kita lakukan itu di tengah-tengah keluarga kita. Supaya jangan bertahan hanya sampai 1 bulan. Supaya jangan bertahan hanya bersifat sementara. Ya panas-panas begitu aja, dikatakan berubah, tetapi tidak berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, konsisten agar tidak kedodoran. Kalau kita ke tempat sesuatu atau ke tempat hiburan atau ke tempat apapun itu yang belum pernah kita ke sana, bagaimana kehidupan kita? Bagaimana rasanya? Excited banget. Sesuatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, sesuatu tempat yang belum pernah kita ke sana, kita excited banget. Sesuatu yang mau kita bayangkan. Sesuatu yang mau kita bayangkan, beginilah tempatnya. Apa yang belum pernah kita bayangi, apa yang belum pernah kita lihat. Kalau ada tempat yang baru belum pernah kita sampai ke sana, maka tempat itu sesuatu yang berharga bagi kita. Bahkan juga kita bisa betah berlama-lama, atau juga seolah-olah kita mendapatkan sesuatu mainan yang baru. Untuk itu kalau ada sesuatu yang baru, kita tak peduli kalau harus menghabiskan banyak waktu. Kita tidak peduli. Bahkan juga begitu juga dengan barang baru yang selalu kita jaga. Barang baru ini selalu kita bersihkan. Barang baru ini selalu kita rawat.
Sesuatu yang baru ini sesuatu yang berharga di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya suatu tempat yang mau kita tuju, yang belum pernah kita ke sana, maka bayangan kita sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan besok Amanginang? Saya rasa sama. 2023 bayangan kita adalah sesuatu yang berharga yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak rencana, banyak target yang mau kita persiapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalannya adalah masih semangatkah kita? Persoalannya adalah masih semangatkah kita? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Itu juga nya. Habis Senin, Selasa, habis Selasa, Rabu, dan seterusnya. Tetapi persoalannya masih bertahankah kita? Masih semangatkah kita? Masih menganggap barukah ini di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah hanya bertahan 1 atau 2 bulan saja? Tetapi firman Tuhan di penghujung tahun 2022 ini mengatakan, alangkah dalamnya kekayaan, alangkah dalamnya pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan Allah. Jalan Allah tidak bisa terselami oleh manusia. Dan Allah mempunyai rancangan di tengah-tengah kehidupan kita untuk mengawali tahun 2023 dengan penuh sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terakhir firman Tuhan mau mengatakan, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Sampai kita saat ini, sampai detik ini, firman Tuhan mau mengatakan dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Amanginang pernah melihat perlombaan atau atlet ketika dia sudah memenangi suatu pertandingan, itu, bagaimana gayanya? Sangat bahagia. Tapi Inang perhatikan tidak apa yang dilakukan dia. Kadang dia mencium tanah. Dia bersujud. Setelah dia memenangi suatu pertandingan, dia menang, berhasil memperoleh kemenangan itu. Dia berhasil mendapatkan suatu medali. Bukan hanya kegirangan saja, bukan hanya kebahagiaan saja, tetapi dia sujud. Bahkan juga mencium tanah. Apa artinya itu? Dia mengatakan bahwa kebanggaan dia itu, kebanggaan yang diraihnya, prestasi yang diraihnya, sesuatu yang berharga dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Untuk itu kita patut bangga Manginang. Kenapa saya bilang bangga? Kita patut bersyukur di tahun 2022 ini sampai saat ini. Layaklah kita seperti atlet itu yang menyampaikan pujian syukur dan apresiasi yang begitu indah. Sampai dia mencium tanah di area pertandingan itu, yang mengatakan bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah. Bahkan juga ada yang diwawancarai, dengan rasa bahagia dia menyampaikan, dengan rasa bahagia dia diwawancarai, saya bangga hari ini, saya berterima kasih kepada Tuhan sampai saat ini, saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya diberikan kekuatan dan memenangkan pertandingan ini. Amanginang, begitulah Paulus dalam nats kita ini.
Paulus sangat mengalami begitu banyaknya persoalan di tengah-tengah kehidupan dia. Paulus banyak mengalami masalah di tengah-tengah kehidupan dia. Paulus banyak mengalami duka cita di tengah-tengah kehidupan dia. Paulus banyak mengalami proses dalam kehidupan dia. Mulai dari duka cita sampai sukacita dialami oleh Paulus. Tetapi dalam proses kehidupan dia ini, dia tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa yang dia dapatkan sampai saat ini? Semua orang Kristen memberitakan Paulus. Semua orang Kristen memberitakan tentang Paulus karena dia mampu bertahan di tengah-tengah gejolak kehidupannya. Untuk itu Amanginang pada saat ini layak kita menyatakan dan menyaksikan karya keselamatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Layak kita sampaikan dan kita saksikan dan kita katakan, sangat luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang sangat kaya, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tetapi Paulus dalam nats ini bukan mengajarkan kepada kita pasrah. Pasrah saja, bukan. Pasrah saja apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan. Tetapi di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita, keluarga kita, kita harus berserah kepada Allah. Itulah yang mau diajak oleh Paulus di penghujung tahun 2022 ini, Amanginang. Supaya kita tetap berserah kepada Tuhan dan jangan berserah pasrah kita, tetapi berserah kepada Tuhan dan meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita dimampukan melakukan yang baik dan memasuki tahun 2023 dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur di penghujung tahun 2022 ini. Engkau hantarkan kami dan melalui firman-Mu pada saat ini yang menyampaikan kepada kami bahwa Allah itu sangat kaya dan juga hikmat pengetahuan diberikannya kepada kami. Tak terselami keputusan-keputusannya, tak terselami rencana-rencananya dalam kehidupan kami. Tetapi kami harus berserah kepadamu. Engkau yang mengatur, Engkau yang menghantarkan, bahkan juga Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami. Di penghujung tahun 2022 ini, dan kami akan masuk ke tahun yang baru, banyaknya ya Tuhan pembaharuan-pembaharuan yang akan kami lakukan. Bahkan juga rencana-rencana, aktivitas, target yang akan kami capai. Bahkan juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami akan terjadi perubahan-perubahan. Mampukan kami ya Tuhan untuk semakin lama semakin baik, semakin lama semakin mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Berkati Amang dan Inang ini, berkati kami semua dalam mengakhiri tahun 2022 ini, dan kami sampai ke tahun 2023 dengan rasa syukur dan berterima kasih kepadamu. Terpujilah Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.